Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh dunia dan akhirat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru season kedua. Oke teman-teman, podcast Cerita Guru ini adalah tempat bercerita untuk para guru, para sahabat Alif, dan para trainer-trainer yang membagikan kisah mengajarnya atau kisah-kisah inspiratif yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, Ane mau ngingetin dulu untuk jangan lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya biar fee kita nambah nih, fee tim podcast Cerita Guru. Gak bercanda teman-teman, tapi podcastnya beneran di like, share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, di episode pertama season kedua ini kita sudah kedatangan guest star kita yang beliau ini adalah seorang guru Al-Fikro juga, bergabung di Al-Fikro ini kira-kira sekitar 2021, yang kemudian beliau ini banyak memiliki kisah inspiratif. Ya pokoknya ini orang hebat lah pokoknya teman-teman. Kita sambut Kak Zahra Nur Khofifah. Oke Kak Zahra, gimana? Assalamualaikum Kak Zahra, apa kabar? Waalaikumsalam Kak. Sehat Kak Zahra? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini Kak Zahra nih sibuk apa nih Kak? Akhir-akhir ini kesibukannya ngajar, itu kalau weekdays. Terus kalau weekend aku juga jadi wedding WO. Oh WO. Iya. Terus habis itu kadang juga ikut volunteeran sih Kak. Kesibukannya itu aja. Volunteer apa nih? Biasanya relawan ke anak-anak yang kayak di panti asuhan, kayak gitu-gitu sih Kak. Wah hebat banget nih kan. Belum apa-apa kita udah, ini kayaknya orang berjiwa sosial tinggi nih teman-teman. Oke Kak Zahra, Ane dapat salah satu info dari guru Al-Fikro, kalau Kak Zahra ini masuk ke dalam proyeknya salah satu PH besar di Indonesia, yaitu PH Sinemako, milik dari Kak Prilly dan Kak Umay. Film ya Kak, film judulnya Hanya Namamu Dalam Doaku. Nah itu bener gak Kak? Benar Kak, jadi ceritanya Sinemako tuh lagi bikin film, judulnya Hanya Namamu Dalam Doaku. Nanti akan tayang di bioskop tanggal 21 Agustus. Oh, jangan lupa nonton teman-teman. 21 Agustus? Iya 2025 tahun. Oh tahun ini? Iya oke. Terus habis itu aku itu sebenarnya bukan di yang filmnya, karena yang filmnya itu emang pemainnya artis-artis ternama gitu. Nah tapi kalau misalkan aku itu proyeknya di salah satu part of filmnya itu, yaitu film dokumenternya dari Hanya Namamu Dalam Doaku ini. Jadi Hanya Namamu Dalam Doaku ini Kak nyeritain tentang salah satu perjuangan sebagai seorang penderita ALS gitu. Nah ALS itu merupakan penyakit saraf yang menyerang saraf motorik gitu. Dan penyakit ini tuh progresif Kak. Jadi semakin hari kondisi kesehatan seseorang yang menderita ALS itu akan semakin menurun gitu. Biasanya mulai dari kelemahan berbicara, terus menelan, bisa berjalan atau menelan tuh maksudnya makan gitu? Iya makan gitu. Nah terus habis itu kan kalau di film itu kan gak terlalu detail ya Kak, nyeritain tentang penyakit ini apa gitu. Nah jadi dibuatlah film dokumenter yang mana film dokumenter ini menjelaskan secara detail gitu tentang penyakit ALS, terus perjuangan-perjuangan orang yang ada di dalamnya gitu. Nah terus alhamdulillah aku sebagai salah satu narasumbernya gitu sih Kak. Ini ada di Indonesia gitu penyakitnya? Iya ada Kak, tapi emang benar-benar masih langka banget penyakitnya gitu. Dan emang belum ditemuin obatnya. Terus juga karena kondisinya progresif, jadi bisa dibilang semakin hari ya semakin parah gitu. Tapi ada kemungkinan sembuh kalau penyakit ALS ini? Kalau secara medis tidak dapat disembuhkan Kak. Oh keterangannya gitu kalau kalau secara medis tidak dapat disembuhkan. Oke. Nah terus bener gak sih kalau film Hanya Namamu Dalam Doaku ini terinspirasi dari almarhum ayahnya Kak Zahra tuh? Iya, jadi Hanya Namamu Dalam Doaku ini sebenarnya terinspirasinya dari para pejuang ALS ya Kak. Dan papaku juga salah satu penderita ALS gitu loh. Jadi bukan cuma dari perjuangan papaku, tapi terinspirasi dari semua pejuang ALS, baik pasien yang masih berjuang sampai saat ini atau pasien yang udah mendahului ataupun perjuangan para keluarga yang mendampingi gitu sih Kak. Ini aneh masih nggak tahu ya Kak penyakit ALS, maksudnya baru denger gitu. Ada banyak atau masih sedikit banget karena langka itu kan tadi kan. Maksudnya kan tadi kata Kak Zahra ada pejuang-pejuang lainnya, berarti kan masih ada beberapa atau enggak ada banyak gitu nah. Iya. Itu
berapa banding berapa tuh kalau Kak Zara tahu? Kalau misalkan di Indonesia tuh masih terbilangnya sedikit banget sih Kak. Kalau misalkan perbandingannya ya dari 100.000 orang hanya ada 2 orang yang terkena penyakit ALS itu gitu. Jadi emang benar-benar masih langka banget. Cuman kalau di luar negeri mungkin itu udah lebih banyak sih Kak. Karena kebanyakan dari pasien ALS pun ini diketahuin dia terkena penyakit ALS tuh di luar negeri Kak, baru diketahuinya gitu. Jadi di Indonesia tuh masih emang bisa dibilang masih keterbatasan teknologi mungkin seperti itu ya Kak ya. Jadinya emang kebanyakan orang-orang di penderita ALS tuh ketahuan mereka ALS tuh di luar negeri, khususnya di Singapura sih. Biasanya pada ketahuan ALS itu di Singapura gitu. Berarti Kak Zahra berarti sempat berobat ke ayahnya Kak Zahra ke sono berarti? Apa gimana tuh? Papaku alhamdulillah nggak sampai ke luar negeri Kak, cuman emang sakitnya itu dari bulan Maret 2022, terus baru ketahuan ALS itu setelah 1,5 tahun sakit gitu Kak. Jadi sebelumnya itu cuman dibilangin kalau sakitnya itu stroke ringan. Nah tapi setelah melakukan banyak apa sih Kak kayak pengobatan segala macam kan kata orang ini itu udah dilakuin, cuman kok kondisinya nggak ada perubahan yang lebih baik gitu Kak, tapi malah semakin hari malah semakin menurun gitu. Nah akhirnya waktu bulan Mei 2023 tuh berobat ke salah satu dokter di dekat rumah Kak. Terus abis itu ke rumah sakit dan dokternya tuh langsung kayak curiga gitu sama kondisi papaku gitu, karena kalau stroke itu kan biasanya dia tuh lemahnya di salah satu anggota tubuh ya Kak, antara kanan atau kiri. Tapi kalau ini enggak, kanan kiri dua-duanya lemah gitu. Terus kata dokternya dicoba untuk tes, namanya tes EMG gitu kan Kak. Terus ternyata benar kalau misalkan papaku tuh terkena penyakit ALS. Di situ kayak bener-bener kita pun sama Kak nggak tahu ini penyakit ALS apa ya, gitu, baru dengar juga. Baru dengar. Terus ya waktu dikasih tahu itu emang mamaku sempat dipanggil sama dokternya, terus dikasih tahu gitu tentang kondisi ALS itu seperti apa gitu, dan harapan hidupnya tuh kalau kata dokter itu sekitar 2-5 tahun aja sejak dia didiagnosa penyakit ini gitu. Ya berat juga ya mau ngasih minta harapan sembuhnya ya, karena semua orang kayak emang terkesannya nakut-nakutin ya Kak, karena bilang nggak ada harapan sembuh gitu-gitu. Karena setelah diketahuin itu papaku tuh masih bisa tuh Kak kayak main HP gitu, cuman kita batasi main HP karena kita takutnya papa mencari tahu tentang penyakitnya ini, dan emang biar nggak sengaja Kak Zahra keluarga nutupin. Iya emang awal-awal kita belum ngasih tahu Kak, karena kita takutnya kan ngedown gitu ya Kak, kayak ngasih tahu kenyataannya kalau papa menderita penyakit ini gitu kan. Terus juga narasi-narasi di internet tuh benar-benar negatif semua Kak. Serem banget lah pokoknya tentang penyakit ini. Jadi kayak kita udahlah kita batasin papa untuk megang HP supaya nggak mencari tahu lebih banyak gitu tentang penyakit ini gitu. Kakak sekeluarga tuh gimana responnya ketika tahu ayahnya Kak Zahra tuh menderita penyakit ALS ini Kak? Kalau misalkan kita tuh Kak jujur respon pertama setelah tahu tuh malah bukannya sedih atau gimana, tapi lebih ke lega aja sih Kak, karena kayak gini Kak, kita kan leganya tuh karena akhirnya diketahui nih papa tuh terkena, karena sebelumnya nggak tahu penyakit apa, kesana kemari udah berobat yang kata orang ini itu segala macam tuh bener-bener nggak ada perkembangan yang baik kan Kak. Jadi kayak setelah kita tahu papa terkena penyakit ini, awalnya kita tuh kayak lega gitu Kak, kayak alhamdulillah ya udah diketahuin penyakit apa gitu. Cuman pada saat itu emang kita belum mencari tahu Kak tentang penyakit ini tuh kayak gimana gitu. Tapi ya setelah kita tahu ternyata penyakit ini kayak nggak bisa disembuhkan segala macem, ya sekeluarga bisa dibilang ngedown lah gitu kan Kak. Cuma karena waktu itu leganya karena belum tahu ini penyakit apa gitu ya. Cuman kayak taunya ini kelainan penyakit saraf motorik gitu-gitu doang Kak, nggak tahu yang secara detail kalau ini mematikan segala macam gitu-gitu nggak tahu. Tapi waktu yang tadi Kak Zahra bilang Kak Zahra dan sekeluarganya ngebatasin ayahnya Kak Zahra main HP nih. Nah itu berarti masih bisa gerak dan lain-lainnya tuh? Masih awal-awal banget tuh Kak, masih bisa jalan, masih bisa, terus main HP itu juga masih bisa. Jadi udah lemah, tapi lemahnya itu ya kayak orang stroke ringan gitu Kak, masih bisa beraktivitas gitu. Cuman yang baru kita tahu tuh ternyata bahwa kalau misalkan pasien ALS itu kan mereka tidak punya keseimbangan Kak. Jadi kayak karena saraf motoriknya itu bermasalah, jadi mereka itu kalau berdiri nggak bisa seimbang Kak, bisa jatuh kayak gitu. Nah terus yang baru kita ketahuin tuh kalau misalkan pasien ALS jatuh itu kondisinya akan lebih cepat menurunnya. Jadi kayak setiap hari itu Kak kondisinya itu sarafnya itu mati gitu, berapa ribu misalkan kan saraf di dalam tubuh kita banyak kan Kak. Nah jadi kayak kalau misalkan jatuh itu
progres menurunnya tuh semakin cepat gitu. Nah terus papaku tuh udah sempet jatuh beberapa kali yang bikin akhirnya kondisinya semakin Makin drop. parah lah gitu. Iya, terus dari didiagnosa sampai pakai kursi roda tuh cuma 1,5 bulanan, Kak. Maksudnya 1,5 bulan tuh pakai kursi rodanya tuh. Jadi bulan Mei 2023 ketahuan penyakit ALS, bulan Juni akhir itu udah pakai kursi roda, udah nggak bisa berdiri lagi. Bisa, tapi bener-bener harus kayak dipegangin Kak, kayak gitu. Maaf ya, orang stroke gitu kan pakai Tongkat atau enggak yang kayak gini tuh bisa tuh. Nah kalau itu nggak bisa Kak, nggak bisa karena mereka kan kekuatannya kanan kiri kan nggak seimbang gitu ya. Gitu. Jadi kalau misal pun pakai tongkat pun nggak akan bisa memotong badannya Kak gitu. Ini baru tahu nih teman-teman nih tentang penyakit ALS. Kayak nggak tahu ya. Kalau Ani baru tahu banget nih tentang penyakit ALS ada di Indonesia nih. Setelah Kak Zahra mengalami kondisi ini gitu ya. Ada nggak tuh kiat-kiat buat teman-teman yang lagi dengerin atau nonton podcast ini nih? Ini penyakit ini bisa dicegah apa enggak, Kak? Kak Zahra tahu? Enggak sih Kak, karena emang belum diketahui penyebabnya. Oh, penyebabnya juga belum tahu. Diketahui. Cuma indikasi untuk penyakit ini tuh kira-kira emang masih diteliti Kak, bener-bener clueless banget. Wah. Ya pokoknya ya sehat-sehat lah ya teman-teman yang nonton video ini atau enggak sekeluarga kita semuanya. Nah, terus nih balik lagi ke film tadi nih Kak. Boleh dong diceritain Kak Zahra, kok bisa PH Cinemaku ini tertarik untuk garap kisahnya Kak Zahra ini kan ini pasti nih ya Kak, namanya penyakit langka begini, Kak Zahra dan sekeluarga nih pasti emosionalnya pasti, capeknya, tenaga, fisik dan lain-lainnya tuh energinya pasti berkurang drastis banget Kak untuk ngerawat ayahnya Kakak nih waktu itu kan sebagai penderita penyakit ALS ini. Nah, kok bisa PH Cinemaku ini bisa tertarik untuk garap kisah ini nih Kak? Kalau misalkan dari Cinemaku sendiri, emang mereka tuh Kak kalau bikin film tuh selalu ngangkat isu gitu kan Kak, kayak kemarin-kemarin ada yang filmnya tentang kesehatan mental atau segala macam gitu. Nah kali ini tuh emang ceritanya tuh tentang film keluarga, tapi di situ tuh pengen diselipin kayak tentang seorang ayah yang terkena penyakit gitu kan. Terus akhirnya mereka riset, ketemulah sama yayasan. Jadi kita di Indonesia tuh Kak punya yayasan, kita punya komunitas namanya Yayasan ALS. Nah mereka ketemu. Oh udah ada komunitas ya berarti? Ada komunitasnya Kak. Tapi tuh mungkin membernya se-Indonesia ya Kak, kayak cuman 100 orang dan itu ibaratnya datang dan pergi. Jadi kayak maksudnya 100 orang tuh semuanya Kak, pasien dan keluarganya keluarga gitu. Oh, jadi yang kayak mau sama-sama berjuang gitu ya. Yang ikut tergabung dalam yayasan itu, kayak gitu, komunitas itu. Terus habis itu sebenarnya tujuan diangkatnya film ini mengangkat penyakit ALS tuh karena emang kan ALS tuh penyakitnya masih langka ya Kak. Terus habis itu belum ada obatnya gitu. Terus belum dapat disembuhkan. Jadi kenapa mereka mengambil isu ini karena sebenarnya tuh banyak orang yang nggak tahu gitu Kak perjuangan di balik para pejuang ALS gitu, baik pasien maupun keluarganya yang benar-benar tetap menjalani hidupnya dengan penuh harapan gitu kan Kak, dengan penuh kasih sayang, ngerawat, terus dengan penuh kesabaran gitu, walaupun mereka tahu gitu Kak dengan kenyataan penyakit ini tuh seperti apa gitu, tapi mereka tetap menjalani hidup dengan penuh semangat gitu sih Kak. Jadinya makanya terinspirasi mengambil isu dari para pejuang ALS itu gitu, dan harapannya juga semoga orang-orang tuh Kak, masyarakat tuh lebih teredukasi sih Kak sama ALS ini, sama betul. Ya meningkatkan awareness masyarakat sama penyakit ALS ini gitu. Iya sih, ini kayak kita aja baru tahu ya penyakit ALS kayak gimana ya. Dan ternyata seserem, dibilang serem banget ya berarti ya, karena Kak Zahra aja belum tahu penyebabnya apa. Bukan Kak Zahra, maksudnya Kak Zahra udah nyari tahu, terus emang belum tahu aja gitu kan penyebabnya apa, terus indikasinya kayak gimana segala macam. Wah, terus gimana Kak? Kak Zahra tuh bisa ngerawat sepenuh hati ayahnya Kak Zahra. Kak Zahra tuh berapa bersaudara sih di rumah? Aku 4 bersaudara. 4. Kak Zahra Aku anak kedua. Anak kedua. Semuanya masih pada di rumah apa udah pada nikah misah? Kakakku udah nikah, cuman tinggalnya tetap di Bekasi. Kalau misalkan adik aku dulu yang anak terakhir masih di pesantren, di pondok. Terus ada yang nomor 3 ada di rumah. Begitu, berarti ibunya Kak Zahra masih ada juga? Masih ada. Berarti pokoknya sekeluarga Kak Zahra ketika itu kan ngerawat emosional, energinya pokoknya habis-habisan tuh. Sedangkan masih ada aktivitas lain yang harus dijalanin dong. Kayak Kak Zahra guru Alif yang ngajar di Alfikro gitu kan, ngajar privat. Terus tadi juga Kak Zahra bilang
ikut volunteer itu Iya. pas masih ayahnya masih ada atau udah meninggal Kak? Kalau misalkan ngajar di Alif tuh pas papa masih ada Masih tetap ada. ngajar sih Kak. Cuman paling aku lebih ke manage waktu aja. Kan kalau misalkan ngajar tuh aku lebih banyak ngambilnya di jadwalnya sore. Sama pagi tuh adalah 1 atau 2 murid waktu itu gitu. Nah, karena aku ngambil sore yang full biar paginya tuh bisa full time jagain papa tuh Kak. Karena kan kalau pagi tuh banyak aktivitasnya kan Kak, kayak mandiin, terus nyuapin, makan pagi gitu. Terus abis itu kadang kalau ke rumah sakit terapi atau kontrol itu kan pasti selalu pagi kan Kak gitu. Jadi aku tetap ngajar biasanya di sore hari gitu. Dan kalaupun di pagi hari tuh alhamdulillahnya wali murid aku tuh Kak pada tahu gitu kondisi aku saat itu dan udah mereka tahu. sangat menghargai gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada kondisi-kondisi tak terduga kayak tiba-tiba harus ke rumah sakit pada ada jadwal ngajar, alhamdulillahnya wali murid aku ngerti gitu Kak. Jadi kayak nggak menuntut aku untuk mengajar saat itu juga gitu. Yang penting tetap ngajar, cuman mungkin ganti hari kayak gitu sih Kak. Berarti emang Kak Zahra berarti harus gimana caranya biar bisa tetap fokus dua-duanya gitu ya. Iya. Kan ngerawat ayahnya Kak Zahra itu cukup berat banget pasti. Terus juga harus fokus gimana caranya profesional juga di dunia kerjanya. Nah, terus dari perjuangan Kak Zahra ini untuk merawat ayahnya Kak Zahra almarhum, nah itu ada gak sih yang Kak Zahra terapin ke murid-murid di Alif Ikro ini? Mengaji asik di Alif Ikro tuh versi Kak Zahra tuh kayak gimana tuh? Dari mungkin ada perjuangan Kak Zahra yang sangat-sangat berharga ini nih, bisa Kak Zahra terapin kah atau kayak gimana kah? Kalau misalkan dari perjuangan aku ngerawat papa tuh Kak, yang aku terapin di ngajar aku tuh lebih ke kayak kesabaran, terus keikhlasan sama konsisten gitu. Karena kadang tuh kita tuh apa ya Kak, terlalu menuntut gitu kan Kak. Iya, Kayak betul, aku pun gitu ke papaku, kayak selalu menuntut, ayo cepet bisa ini itu gitu. Padahal setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi yang aku terapin ke murid-murid aku dalam aku mengajar tuh juga sama. Aku tetap sabar, terus tetap ikhlas dan konsisten gitu. Karena setiap orang tuh punya pencapaiannya masing-masing dan akan ada waktunya masing-masing juga gitu. Terus kalau misalkan fun learningnya, maksudnya kayak mengaji asyiknya, aku kan emang murid-murid aku tuh Kak sebagian juga tahu kayak aku suka cerita kalau misalkan papa mi sakit kayak gitu-gitu. Nah aku sering apa ya Kak kayak mention gitu Kak ke mereka tentang kayak birrul walidain, paling lebih ke kayak gitu. Lebih ke, Mungkin dengan menghormati orang menunjukkan tuanya. dokumentasi aku biasa kayak gitu. Kadang mereka tuh pengen lihat juga Kak, kayak emang udah tahu kan, terus kayak suka nanya, Miss hari ini ngapain aja gitu. Terus kadang mereka kayak excited juga Kak ngeliat-liat, kayak aku kan emang suka ngedokumentasiin gitu kan Kak. Kalau misalkan lagi sama papa, misalkan ke rumah sakit kayak gitu-gitu. Itu murid-murid aku juga kadang suka excited kayak nanyain, terus pengen ngeliat juga gitu. Jadi paling aku juga ngajarin ke mereka untuk itu sih Kak, melakukan yang terbaik gitu kan buat orang tua mereka, bikin bangga lah gitu ya. bikin bangga orang tua mereka kayak gitu. Terus aku ngajarinnya paling kayak kalau misalkan yang udah agak gede itu biasanya ngajarin lebih ke itu kan berarti akhlak gitu kan Kak, birrul walidain gitu. Nah dengan kayak misalkan bikin PowerPoint yang PPT kayak gitu-gitu sih Kak. Ucapan terima kasih untuk orang tua gitu-gitu. Ya pokoknya Tapi kayak umur gitu. umur Kak Zahra lagi, umur murid-muridnya Kak Zahra tuh umur berapa nih emang? Murid aku tuh ada yang SD kelas 2. Sebenarnya rata-rata tuh kan masih kecil ya, kayak umurnya 5 sampai 7 tahun. Cuman emang mereka tuh dewasa-dewasa banget Kak. Jadi kebanyakan sih perempuan ya Kak yang walaupun masih kecil cuman emang udah pada dewasa gitu loh Kak. Pemikirannya tuh nggak kayak anak seusianya gitu, kayak udah ngerti. Jadi nyambung gitu ya diajak ngobrolnya gitu ya. Jadi kayak bestie aja gitu sama mereka. Walaupun masih Tapi kecil. murid Kak Zahra tuh ada berapa sih di Alif? Di Alif aku ada 5 sih Kak. Ada banyak ya, lumayan. Tapi tuh selama Kak Zahra masih proses ngerawat ayahnya Kak Zahra nih, itu 5-5-nya masih aktif ngaji apa ada yang murid baru juga Kak? Apa gimana? Apa ada yang dilepas muridnya gitu-gitu? Semuanya aku tetap ngajar Kak. Oh semuanya tetap ngajar. Tetap ngajar. Jadi kayak aku sip-sipan gitu Kak. Kalau misalkan pagi emang jadwal ngejaga papa tuh lebih ke aku, karena kan mamaku tuh yang jagain malam gitu kan Kak. Jadi kan kurang tidur kan, kurang istirahat gitu. Jadi pas pagi tuh jadwalnya aku ngerawat gitu. Nanti kalau misalkan udah sore pas jadwal aku ngajar, biasanya mamaku atau adik aku pulang sekolah
ngebantuin gitu. Jadi kayak sip-sipan aja gitu Kak. Ibunya Kak Zahra tuh kerja juga, ngajar juga apa gimana? Enggak, mamaku ada di rumah sih Kak. Ini aja bisnis. Intinya ya sama-sama saling support gitu kan. Saling support. Ganti-gantian ngerawatnya biar ganti-gantian. kegiatannya juga nggak ada yang ketinggalan gitu-gitu ya. Wah, ini keren banget sih guys. Ini episode pertama aneh. Kak, saudara jujur aja ya. Ini film apa, Hanya Namamu Dalam Doaku. Ini kayak menarik juga buat kita tonton dan itu pasti bikin nangis sih. Aneh ngelihat video-video Instagram yang agak sedih aja nih. Kadang nangis Kak. Ini kayaknya agak gimana gitu ya, sedih gitu. Oke teman-teman, kita tadi udah dengerin ceritanya Kak Zahra yang sangat-sangat emosional dan inspiratif teman-teman. Semoga banyak manfaatnya buat teman-teman semua yang nonton. Kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk almarhum ayahnya Kak Zahra, Bapak Wahyu Bagio Ernawan bin Mufroil. Semoga dilapangkan kuburnya, diampunkan dosa-dosanya, diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke teman-teman, tadi udah kita dengerin cerita inspiratif Kak Zahra, semangat juang dan lain-lainnya. Nah sekarang kita sesi yang agak semangat ya Kak Zahra, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Piyama. Pilih yang mana ya? Oke, Kak Zahra, di sesi ini jadi Ani bakal ngasih pertanyaan dan pilihan jawabannya Kak. ke Kak Zahra. Terus Kak Zahra pilih jawaban sesuai menurut hatinya Kak Zahra aja. Jangan terpaku sama ini pertanyaannya. Siap, ini karena pertanyaannya dilihat-lihat nih, dia bikin soal ngejebak nih. Kayak mau nunjukin loyalitas Kak Zahra nih semana nih. Cuma gak apa-apa, Kak Zahra pilih sesuai sama isi hatinya Kak Zahra aja. Siap. Habis itu Kak Zahra kasih alasan kenapa Kak Zahra pilih itu. Oke, kita mulai. Ready ya Kak? Pertanyaan pertama. Ini ada 3 pertanyaan aja Kak. Lagi ada tawaran pekerjaan yang bagus banget, tapi harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Apa yang Kak Zahra pilih? Pertama, ambil aja kerjaan itu demi masa depan keluarga. Kedua, atau tahan dulu, lebih baik fokus sama keluarga dulu. Kak Zahra pilih yang mana tuh? Kalau aku tahan dulu sih Kak, fokus sama keluarga. Karena pengalaman aja sih Kak, kayak ternyata kalau misalkan kita kayak gitu kan Kak, fokus sama keluarga, kan kita nggak tahu berapa lama waktu yang kita punya sama mereka gitu kan. Jadi kalau kita fokus sama keluarga ya insya Allah pasti ada jalannya aja sih Kak, dimudahin aja dalam segala hal. Oke. Yang kedua Kak Zahra punya banyak urusan yang harus dikerjain, tapi ada jadwal ngajar yang padat nih Kak. Kak Zahra pilih yang mana? Pertama, fokus dulu tugas lainnya biar cepat selesai, meskipun harus meninggalkan jadwal ngajar, reschedule ngajarnya berarti, atau menyelesaikan urusan lainnya setelah ngajar supaya kualitas pengajaran Kak Zahra tetap terjaga. Aku pilih yang kedua sih Kak, nyelesain ngajar dulu. Tapi benar karena kan ini mau ngejebak nih yang bikin ini ya nih Kak. Karena kan pekerjaan, maksudnya profesi utama sebagai guru kan Kak. Jadi maksudnya kalau yang lain tuh emang bisa di atur lagi waktunya. Diatur lagi gitu. Makanya lebih milih ngajar dulu diselesain gitu. Karena kan emang pekerjaan utama. Bukan gitu. Karena lagi ada di Alfikron ya Kak. Bukan. Jangan nggak apa. Oke, lanjut pertanyaan terakhir Kak Zahra. Kalau Kak Zahra punya banyak banget pilihan, tapi bingung mau pilih yang mana. Nah, apa yang Kak Zahra pilih? Oh, ini lebih jebak lagi nih. Dicoba dulu semuanya salah satu, nanti bakal ketemu pilihan yang terbaik. Atau sholat istikharah aja dan minta petunjuk sama Allah. Apa ya Kak? Berat banget. Ini makanya ini pertanyaan ngejebak banget nih. Kayaknya coba satu-satu, tapi sambil tetap minta petunjuk Allah gak sih Kak? Jadi susah gak sih Kak? Oke, itu bisa. Oke, pertanyaan selesai. Kita kasih apresiasi buat Kak Zahra. Wah, ini Masya Allah banget. Hari ini episode pertama di season kedua ini. Terus ceritanya tuh inspiratif banget ya. Terus sebelum kita tutup nih Kak, dengar Kak Zahra mau berangkat umroh nih ya? Iya Kak, insya Allah. Itu sama siapa berangkatnya Kak? Aku insya Allah berangkatnya sama mama sama kedua adik aku, jadi berempat. Alhamdulillah. Ya nitip doanya ya kayak semuanya. Iya Kak, oke. Termasuk di sini juga. Doain Ani juga dia bisa berangkat ke sono lagi. Amin. Ya Kak, dan teman-teman yang nonton, yang dengerin video ini juga semoga bisa kayak Kak Zahra, bisa maksudnya bisa berangkat umroh
secepatnya bersama keluarganya. Amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Kak Zahra udah Iya, banyak Kak, banget sama-sama. berbagi kisah inspiratifnya. Ini gak semua orang juga mau ceritain ini, cuma Betul. ini hebat juga Kak Zahra bisa berjuang, bisa bertahan sampai ya mengabdikan dirinya yang terbaik gitu ya buat keluarganya. Terima kasih juga buat yang udah nonton teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Ya, dia itu biar sih kita pada nambah nih teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.